Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dosa memisahkan manusia dari Allah, yang artinya adalah manusia dan Allah adalah sebagai jurang pemisah. Tokoh yang pertama ada manusia di sebelah kiri dan Allah ada di sebelah kanan. Di tengah ada tulisan dosa memisahkan dari Allah dengan gambar seperti jurang. Artinya itu yaitu manusia dan Allah terpisah karena dosa. Di bagian bawah jurang ada kata dosa dan lautan api yang diambil dari kitab Wahyu 21 ayat 8, melambangkan bahwa akibat dosa adalah kematian rohani atau hukuman. Ayat Alkitab yang akan menjadi pendukung untuk kita semua yaitu Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dapat dijelaskan bahwasannya semua orang berarti tidak ada pengecualian, baik itu dari orang biasa, orang yang berpendidikan, orang yang beragama, maupun orang yang dianggap baik. Tidak berbuat dosa, setiap manusia pernah melanggar kehendak Allah, entah lewat pikiran, perkataan, atau perbuatan. Kehilangan kemuliaan Allah berarti dosa membuat manusia tidak lagi dapat hidup sesuai dengan kesempurnaan kekudusan Allah. Mungkin kita tidak dapat bisa untuk mencapai standar kebaikannya dengan usaha sendiri. Jadi bahwasannya seluruh manusia sama-sama membutuhkan pengampunan dan anugerah Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya hanya dengan kebaikan atau perbuatan yang baik. Ayat Alkitab yang kedua, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal melalui Yesus. Upah dosa adalah maut berarti hasil atau konsekuensi. Dosa menghasilkan maut, yaitu kematian rohani yang terpisah dari Allah sekarang dan selamanya. Bukan hanya mati secara fisik, tetapi juga kehilangan kehidupan bersama Tuhan. Karunia Allah adalah hidup kekal, berarti karunia artinya hadiah atau pemberian yang tidak bisa dibeli atau dibayar. Allah memberikan hidup kekal sebagai anugerah dalam Kristus Yesus, berarti hidup yang kekal itu diterima melalui Yesus Kristus, bukan lewat perbuatan baik atau usaha manusia, tetapi lewat iman kepadanya. Dosa membawa hukuman atau kematian rohani, tetapi Allah menawarkan hadiah berupa hidup yang kekal yang cuma-cuma bagi siapa saja yang percaya kepada Yesus. Ibrani 9 ayat 27, setiap orang pasti mati, dan sesudah itu menghadapi penghakiman. Jadi setiap orang berdosa, dan dosa itulah yang membuat kita terpisah dari Allah. Nah, masuk ke gambar kedua, usaha manusia sia-sia. Tokohnya manusia di kiri dan Allah di kanan, tapi jurangnya tetap ada. Di antara jurang dia gambar tangga atau kotak berisi ada amal, pendidikan, hidup yang baik, dan agama. Nah, amal ini perbuatan baik, sedekah, dan tolong-menolong. Pendidikan, ilmu, kepandaian, dan pencapaian manusia. Hidup yang baik, menjaga moral, etika, dan perbuatan saleh. Agama, ritual ibadah, dan aturan keagamaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua ini menunjukkan usaha manusia untuk mencapai Allah. Tapi ada tulisan usaha manusia sia-sia, yang artinya meskipun manusia berusaha dengan segala cara, jurang dosa tetap tidak bisa diseberangi hanya dengan kekuatan sendiri. Mungkin ayat Alkitab untuk mendukung buat kita semua yaitu Efesus 2 ayat 8-9, keselamatan adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia, supaya tidak ada yang bisa memegahkan diri. Makna dari gambar tersebut menjelaskan bahwa manusia yang berdosa dan dosa itu memisahkan kita dari Allah. Lalu didatangkanlah akibat dosa, yaitu kematian rohani yang digambarkan dengan api, atau bisa kita sebut dengan lautan api. Jadi sebaik apapun usaha manusia sendiri itu, baik itu amal, pendidikan, hidup baik, atau agama, nggak bakal bisa menyelamatkan manusia itu sendiri. Jadi kasih karunia Allah yang melalui Yesus bukan karena usaha manusia. Sedangkan dari kitab Wahyu 21 ayat 8 menjelaskan bahwa daftar jenis orang yang penakut dan tidak percaya, keji, pembunuh sundal atau pelaku pencabulan, tukang sihir, penyembah berhala, dan pendusta. Nah, maka disebut akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Maksudnya itu, siapapun yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus akan dijanjikan hidup yang kekal dan abadi, dan tidak akan terjadi kematian kedua. Jadi sebenarnya tujuannya itu bukan hanya untuk sekadar menakut-nakuti, tetapi mengajak orang bertobat dan memilih hidup bersama Allah. Gambar yang ketiga menjelaskan Allah jembatan keselamatan satu-satunya. Tokohnya ada manusia di sisi kiri dan Allah di sisi kanan. Di tengah ada jurang besar sebagai lambang dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Di bawah jurang ada kata-kata seperti amal, pendidikan, hidup yang baik, agama, dan gambar api. Maksudnya itu yaitu seberapa keras pun manusia berbuat baik atau beragama, tetap nggak bisa menyeberang jurang dosa. Dan ujungnya adalah api atau hukuman kematian rohani. Di tengah jurang ada salib dengan ayat Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gambar yang keempat, percaya pada Tuhan Yesus terlepas dari hukuman dosa. Tokohnya itu masih sama ya, manusia di kiri dan Allah di sebelah kanan. Ada panah dengan kata mendengar, percaya, menerima, sebagai menyeberangi salib ya. Berarti ini ada dua manusia. Dua manusia.
Salib ini jadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan Allah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makna gambar tersebut. Mungkin penjelasannya proses bagaimana manusia bisa melewati jurang, mendengar kabar Yesus, percaya lalu menerima Dia. Nah, ada ayat Yohanes 5 ayat 24. Orang yang percaya punya hidup kekal, sekarang tidak akan dihukum dan sudah pindah dari kematian kepada kehidupan. Mungkin makna yang bisa saya sampaikan yaitu dosa memisahkan manusia dari Allah, jurang melambangkan pemisahan itu. Usaha manusia sendiri tidak cukup. Ada 4 jambatan, yang pertama amal, dan yang kedua ada pendidikan, dan yang ketiga ada hidup baik, dan yang keempat agama. Mungkin tidak bisa menutup jurang dosa. Yesus adalah jembatan satu-satunya. Salib melambangkan karya Yesus yang menjalani jalan untuk kembali kepada Allah. Cara menyeberang adalah percaya dan menerima Yesus. Dan dengan mendengar, percaya dan menerima, manusia bisa pindah dari kematian atau dosa dan menjadikan kehidupan yang lebih baik, kekal bersama Allah. Jadi gambar ini mau mengajak orang Kristen untuk mengakui keterbatasan manusia dan percaya pada Yesus sebagai jalan menuju Allah. Jadi bukan sekedar peta gambar, tapi ilustrasi rohani tentang hubungan manusia dan Allah menurut ajaran Kristen. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan buat keluarga banyak terima kasih. Shalom.